Aju datang untuk memanggil Ain, karena mereka akan berangkat untuk mencari Gunung Mingyun. Tiba-tiba Gujin datang, karena merasa khawatir Ain akan pergi. Dia pun mengingatkan Aju untuk menjaga Ain dengan baik, dan juga membelikan makanan yang dia sukai. Tiba-tiba batu Sansen terjatuh. Mereka berempat segera berlari untuk mencarinya. Di sebuah jembatan, mereka kembali berkumpul. Tak ada satupun dari mereka yang menemukannya. Saat mereka akan pergi untuk mencarinya lagi, tiba-tiba tubuh mereka terikat. Ternyata hal itu dilakukan oleh batu Sansen yang telah berubah wujud. Batu Sansen berterima kasih karena mereka telah menolongnya dari siluman naga. Tapi dia belum bisa kembali ke dunia Yongmin, karena jika dia tak bisa menjadi Dewi Cinta bagi setengah dewa, dia bersumpah tak akan kembali. Gujin berkata, untuk menjadi Dewi Cinta, harus mengikat 10.000 benang merah dengan nasib spiritual khusus. Batu Sanseng hanya membutuhkan 2 pasangan lagi, karena itu dia pun menjodohkan Aju dengan Yanshuang dan Gujin dengan Ain. Buku catatan pasangan peri Ain hilang. Mereka mencarinya secara terpisah. Gujin menemukannya dan membacanya. Melihat hal tersebut, Ain segera lari untuk mengambilnya. Ekspresi Gujin seakan tak senang. Dia pun pergi. Ain membuka catatan pasangannya dan dilihatnya kelebihan pangeran rubah, tampan, tak memiliki kekurangan. Ternyata Aju telah mengganti isinya. Gujin kemudian menyadari bahwa itu bukanlah tulisan Ain. Gujin yang merasa senang membelikan manisan buah untuk Ain. Dia pun menggenggam tangannya dengan alasan untuk tidak tersesat. Karena menyukai capung bambu tersebut, Ain ingin mengikuti lomba untuk mendapatkan capung bambu itu. Perlombaan makan mie. Mereka menghabiskan mie tersebut dengan cepat. Karena saling tatap-tatapan, mereka pun lupa akan perlombaannya. Dan akhirnya peserta lain yang menjadi pemenangnya. Hong Chou datang ke Gunung Dase karena kondisi Gujin sedang dalam bahaya. Karena menganggap Dong Hua gagal menjaga Gujin, setelah Ain pulang, Hong Chou akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kedua kakak seperguruan Gujin serentak menolak. Gujin dan Ain pergi ke sebuah kuil jodoh yang ada di dunia manusia dan membawa kunci sejati. Jika menggantung kunci tersebut di benang merah, artinya 2 orang tak akan terpisahkan. Mereka pun menggantungnya. Utusan Istana Langit datang. Peri berdosa Gunung Dase, Xiansu terima hukuman di Istana Langit. Batu Sansen datang untuk melihat perkembangan buah yang ada di gelang mereka. Karena buah yang ada di gelang Yanshuang sangat kecil dan mereka tak punya banyak waktu lagi, akhirnya Batu Sansen mengeluarkan jurus sembilannya untuk mematangkan buah. Mereka diminta untuk menikah. Gujin pergi untuk mengambil sesuatu. Dia pun kembali dengan membawakan capung bambu yang diinginkan oleh Ain. Gujin ingin memberikan capung bambu itu sebagai mas kawin. Ain berkata, Batu Sansen bilang semua ini bukan benaran, jadi tak perlu. Meski ini pernikahan palsu, tapi perasaanku padamu nyata, ucap Gujin. Gujin kemudian berkata, orang pertama yang kau tulis di catatan pasangan peri itu aku kan? Selama ini aku salah dalam satu hal. Setelah sampai di Pulau Bainyao, aku baru tahu aku ingin melihatmu memakai mahkota Vonis Bintang. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Gujin, Ain menerima capung bambu tersebut sebagai mas kawinnya. Yanshuang tersebut berlangsung dengan baik tanpa gangguan dari siapapun. Tak lama kemudian, Batu Sanseng, Yanshuang, dan Aju datang ke tempat Ain dan Gujin. Batu Sansen juga mengambil buah yang ada di gelang Ain. Dia pun sangat senang karena akhirnya dia memiliki kesempatan menjadi Dewi Cinta. Batu Sansen mengeluarkan buku dari tangannya. Merasa ada yang aneh dengan bukunya,
Dia pun segera memeriksanya. Ternyata benang merah Wang Yue dan Xiansu putus. Di nama mereka berkedip merah. Batu Sansen memberitahu bahwa mereka akan menerima hukuman langit. Mengetahui hal tersebut, mereka pergi ke Istana Langit. Mereka semua berlutut untuk memohon belas kasihan dari Kaisar. Ain yang merasa tak adil atas peraturan tersebut mengutarakan pendapatnya. Karena dianggap terlancang, Ain akan diberi hukuman. Namun hal tersebut dihentikan oleh Kaisar Langit. Xiang maju untuk menanggung setengah hukuman cambuk. Gu Jin juga maju untuk memikul hukuman. Semuanya pun ikut berlutut. Kaisar pun berkata, mengingat kekuatan cambuk listrik ungu, hanya murid yang mencapai tingkat peri dasar baru boleh memikul hukuman itu. Hukuman cambuk dimulai. Mereka membuat formasi untuk menangkis cambukan tersebut. Satu persatu dari mereka tumbang. Karena tak tega melihatnya, Xiansu mengeluarkan formasi untuk mengeluarkan semua orang yang ada di dalam formasi tersebut. Dia akan memikul hukumannya itu sendiri. Ain pergi ke Istana Langit untuk mendapatkan pekerjaan. Karena memiliki kekuatan spiritual yang rendah, dia tak diterima. Setelah berhasil meyakinkan Yufan bahwa dia akan bekerja keras, Ain akhirnya diterima. Dia ditugaskan untuk membersihkan senjata di Istana Kemiliteran. Aju juga datang ke Istana Langit untuk mendapatkan pekerjaan. Dia memberitahu Aing untuk menunggunya, dia akan segera menyusul. Aju sangat berharap ditempatkan di Istana Kemiliteran, karena dia ingin bersama dengan Ain. Namun dia ditempatkan di Istana Angin. Tentu saja Aju menolak, namun Yunfeng segera mengikatnya. Ain pergi ke Istana Kemiliteran. Saat dia membuka pintu, angin berhembus sangat kencang. Aju ingin menyerang Yunfeng yang sedang tertidur, namun tak berhasil. Ain yang tak dapat masuk hanya bisa duduk di luar. Kacang jeli terlempar ke depan pintu. Pintu tersebut terbuka dan menghisapnya, kemudian tertutup kembali. Aing yang melihat hal tersebut segera mendekat ke arah pintu. Dia pun kemudian melempar kacang jeli tersebut sejauh-jauhnya. Saat pintu mulai terbuka lagi, dia pun segera masuk. Tak ada siapa-siapa di dalam istana. Ain kemudian melempar kacang jeli. Tiba-tiba muncul sebuah pedang yang memakannya. Ain segera menangkap pedang tersebut. Pedang itu kemudian berubah wujud. Dia adalah wakil ketua Istana Kemiliteran, Pedang Wucheng. Dia mengizinkan Ain untuk tinggal, namun dia harus membuat lebih banyak kacang jeli untuknya. Ain pergi ke Istana Dewa Perang, tempat Gu Jin bekerja. Saat Gu Jin kembali ke ruangannya, dia melihat sebuah kotak di atas meja yang berisi kue kacang hijau. Gu Jin memanggil Ain. Melihat Ain berdiri di belakangnya, dia merasa sangat senang dan segera menghampirinya. Ain memberitahu Gu Jin bahwa dia telah menemukan Gunung Ningyun. Namun dia belum bisa membuka lahan gua karena harus pejabat peri tingkat 5 baru bisa mengajukan kepemilikan gua. Karena itu, dia datang ke Istana Langit. Ain memberitahu Gu Jin bahwa dia sangat merindukannya. Dan hari ini, dia datang untuk memberitahunya bahwa dia sudah memutuskan bahwa dia akan membuatnya jatuh cinta lagi padanya. Namun Gu Jin berkata bahwa yang terjadi itu hanyalah karena batu 3 kehidupan. Dia pun meminta Ain agar tak terlalu dekat dengannya, karena tak akan ada yang berani menikahinya kelak. Ain menyuruh Gu Jin beristirahat. Dia pun segera pergi. Seseorang datang untuk melapor ke Istana Angin bahwa Hong Mei dari klan Rubah tewas terbunuh. Pembunuhnya belum ditemukan. Hong Yi mendengar pembicaraan tersebut. Dia kembali ke dunia siluman. Semua orang sudah berkumpul. Hong Yi mendekat untuk melihat jasad Hong Mei. Hong Ro berkata, klan peri sudah lama membenci klan Rubah. Semuanya pun ikut menuduh klan perilah pelakunya. Hong Yi hanya diam saja. Dia pun melihat luka yang ada di leher Hong Mei. Dia pun segera berkata bahwa yang dikatakan bibinya itu tidak benar. Karena dari luka yang terlihat, itu tidak mirip senjata klan peri, malah mirip senjata klan siluman. Mendengar hal itu, Hong Ro segera berkata, apakah kau akan berkhianat pada klan siluman dan berkolusi dengan klan peri?
Saat Hongrong sedang menghisap energi, tiba-tiba Hong Mei datang. Dia pun melihat kejadian tersebut. Hong Mei tahu bahwa Ratu Rubah tak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Dia bukanlah Hongrong. Hong Mei langsung dibunuh. Ain dan Fu Cheng pergi ke istana kemiliteran untuk membersihkan senjata. Saat masuk, Ain melihat senjata yang berterbangan. Mereka suka berulah. Fu Cheng tak dapat mengaturnya. Mereka bertiga ini adalah Labu Bao, Busur Meja, dan Pedang Taisu. Mereka tak mau dibersihkan. Mereka kembali berubah wujud dan berterbangan. Ain berusaha menangkapnya, namun tak berhasil. Tiba-tiba Yanson datang. Dengan cambuknya, dia berhasil melumpuhkan ketiga senjata tersebut. Yanson kemudian memperkenalkan diri sebagai ketua kemiliteran yang baru. Huasu datang ke Istana Langit untuk mempertanyakan yang pernah dijanjikan oleh Kaisar Langit padanya, yaitu akan menjadikan Huaiyan sebagai ketua kemiliteran. Namun kenapa malah menjadikan Yanson sebagai ketua? Kaisar memperlihatkan catatan prestasi milik Huaiyan. Dilihat sekilas memang sudah tercapai, namun Kaisar membawa daftar tersebut untuk memastikan ternyata banyak yang diganti dan palsu. Huasu merasa kesal kepada Kaisar karena dia telah melakukan pemeriksaan. Karena jika Kaisar tak melakukannya, maka tak akan ada orang yang mengetahuinya. Huasu merasa kesal dan pergi. Hongyi memberitahu teman-temannya bahwa Hong Mei dibunuh menggunakan bilah cincin. Dia pun mencurigai roda nirwana. Namun, alat tersebut dikunci di brankas rahasia Istana Langit. Ain segera membangunkan Fu Cheng yang sedang tertidur dan bertanya bilah cincin. Namun Fu Cheng tak terlalu tahu tentang barang tersebut karena barang itu sangatlah langka. Namun jika mereka mencurigai roda nirwana, Fu Cheng menyuruhnya untuk pergi melihatnya untuk tahu jawabannya. Saat Gu Jing sedang membaca, dia menemukan bahwa pohon parasol kuno ada di istana kemiliteran. Labu Bao datang untuk memberitahu bahwa istana eksekusi langit membawa orang datang untuk menangkap Ain. Gu Jing datang membawa Ain pergi. Auge menghentikan petugas eksekusi langit dan menyuruhnya untuk menunjukkan jalan. Mereka berkumpul untuk menemukan petunjuk bukti bahwa ada yang ingin memprovokasi dunia peri dan siluman. Yanson memberikan pecahan panah pelindung roh yang ditemukannya di lokasi kejadian. Setelah mengamati, Ain berkata panah ini palsu. Mereka kemudian membagi tugas. Aju mengawasi istana angin. Yanson menyelidiki peri yang berurusan dengan sketsa dan proses pembuatan panah. Yu Feng yang melihat ada tanda di langit segera menyusul bersama dengan prajuritnya. Gu Jin pergi ke gua untuk mencari petunjuk. Di sana seorang pria berjubah hitam membakar semua bukti-bukti. Ain yang melihat pria tersebut segera memanggil Gu Jin dan berlari untuk menangkap pria tersebut. Saat pria itu akan kabur, Yu Feng dan prajuritnya datang. Dia pun terkepung, namun dia tetap berhasil meloloskan diri. Yu Feng menyelidiki serpihan panah dan menemukan ada bekas pasir penghisap darah. Hal tersebut menjadi bukti bahwa panah tersebut palsu dan Ain tidak bersalah. Batu Sansen atau yang dikenal sebagai batu tiga kehidupan pergi ke Gunung Dase untuk mencari benang cinta kucing. Dia berhasil menemukannya. Ayah Huasu ingin memberikan pelajaran kepada Ain. Karena mengetahui Ain sangat menginginkan Gunung Ningyun, dia pun meminta putrinya untuk memberikan gunung tersebut kepada klan siluman. Yanson memberitahu Gu Jin bahwa Gunung Ningyun telah diberikan kepada klan siluman. Saat Gu Jin akan pergi mencari Ain, dia mendapat sebuah pesan pohon bunga pir Gunung Dase. Gu Jin segera pergi ke Gunung Dase. Batu Sansen sudah menunggunya di sana dan memberikan benang cintanya kembali yang telah diambil menggunakan seruling pelupa. Gu Jin kemudian membukanya dan melihat kenangan-kenangannya bersama Ain. Gu Jin kemudian memanggil Hong Chou.
Dia pun sangat marah karena Hongcho sudah mengambil benang cintanya secara diam-diam dan bertindak sesuka hati. Tak ada siapapun yang berhak ikut campur dengan hubungan mereka. Hongcho kemudian memberitahu jika terus bersama Ain maka itu akan mengorbankan Gunung Dase. Karena untuk melindungi Gujin dari bencana, Donghua menghubungkan nasib bencana Gujin dengan Gunung Dase. Hongcho kemudian memperlihatkan bukti kepada Gujin. Dia pun mempertanyakan apakah benang cintanya kepada Ain yang lebih penting atau nyawa semua orang di Gunung Dase yang lebih penting. Gujin melihat kenangannya bersama Ain dan terus memikirkan perkataan Hongcho. Ain kemudian datang. Dia memegang tangan Gujin, namun Gujin melepasnya dan memberitahu bahwa dia adalah dewa sejati dan harus mewarisi kehendak leluhur dan melindungi 3 dunia. Dia pun berkata bahwa dia yang bersedia diambil benang cintanya. Cinta itu tidaklah penting, ada yang lebih penting untuk dia lakukan. Ain hanyalah adik seperguruannya. Status kita berbeda jauh. Kita tak memungkinkan, ucap Gujin. Untuk mengakhiri hubungan mereka, Gujin menghancurkan benang cintanya di depan Ain. Dia pun kemudian pergi. Perasaan Gujin sangat hancur, namun dia harus melakukan ini. Ain mengumpulkan serpihan benang tersebut, namun serpihan benang yang dikumpulkannya itu berterbangan pergi. Ini adalah kelompok klan siluman yang akan pergi ke Gunung Ningyun. Gujin datang dan menantang mereka. Dia pun menawarkan perahu Huyao. Menang atau kalah, klan siluman akan mendapatkan perahu Huyao. Namun jika Gujin yang menang, dia meminta Gunung Ningyun. Gujin berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Hongro memberikan pelat perintah Gunung Ningyun. Kaisar Langit memberikan pelat perintah sebagai kepemilikan Gunung Ningyun kepada Ain. Kaisar Langit mengingat pembicaraannya dengan Gujin, yang dimana pelat perintah itu didapatkannya oleh Gujin untuk diberikan kepada Ain. Namun, Gujin meminta Kaisar untuk tak memberitahu Ain bahwa pelat tersebut didapatkan darinya. Ain akhirnya kembali ke Gunung Ningyun. Karena sedang memiliki suasana hati yang buruk, Yansuan dan Hongyi berusaha menghiburnya. Ternyata Gujin juga ke sana, namun tak menampakkan diri dan hanya mendengarkan pembicaraan mereka. Kaisar Langit Lanfen meninggal. Wasu mengumumkan bahwa yang membunuh Lanfen adalah senjata klan rubah, Roda Nirwana. Pelakunya adalah Hongro. Wasu ingin membunuh Hongro dengan tangannya sendiri. Yu Feng mencoba menenangkan Wasu dan mengingatkan bahwa Kaisar Dijuan mati demi dunia. Baru mendapat perdamaian antara kedua dunia. Perdamaian dunia peri dan siluman tidak gampang. Yu Feng menyarankan untuk meminta Kaisar Langit kembali untuk menyelidikinya, dan sebelum mengetahui kebenarannya, tak boleh menyalahkan hal ini kepada klan siluman. Ketua Gunung Wanyi maju untuk mengutarakan pendapatnya. Orang tersebut bertarung dengan Kaisar. Tubuhnya pasti ada energi spiritual Kaisar. Dia menyarankan untuk mengambil setetes darah jantung Kaisar untuk dipadukan dengan sihir pelacakan dari Gunung Wanyi untuk menemukan jejak orang tersebut dan melacaknya. Mereka pun melacaknya dan mengarah ke Gunung Dase. Ain dan Yansuan akan pergi melihat apa yang terjadi. Gujin akhirnya berhasil membuat obat untuk Ain. Yu Feng menanyakan keberadaan ketua sekte Xiangshan dan Xiangsu kepada Ain. Ain berkata kedua kakak seperguruannya itu sedang menyalakan lentera Jusing dan Gujin sedang berkultivasi tertutup. Wasu segera maju dan meminta Ain untuk membuka formasi pelindung Gunung Dase dan membiarkan mereka masuk untuk menangkap rubah berekor 9 yang telah membunuh Lanfen. Gujin datang dan membenarkan bahwa memang ada rubah berekor 9 di Gunung Dase. Dia adalah putra dari mendiang Raja Rubah, Hongyi. Semua orang terkejut mendengarnya. Gujin menjamin bahwa Hongyi tak mungkin membunuh Kaisar Lanfen. Berdasarkan kekuatan silumannya, mana mungkin dia membunuh Kaisar Lanfen. Wasu berkata
bahwa dia melihat dari cermin pengamat dan sihir pelacakan rupa berekor 9 membunuh Lanfeng dengan roda nirwana. Huasu kemudian mengeluarkan payung naungan untuk menerobos masuk. Gujing mengeluarkan pedangnya untuk menghentikannya. Gujing mengizinkan mereka untuk masuk mencari pelakunya dan juga boleh menguji kualifikasi Hongyi, namun Gujing tak akan membiarkan mereka membawa Hongyi pergi. Shansang datang dan menjadikan Gunung Dase penjamin bagi Hongyi. Dia pasti bukanlah pembunuh Kaisar Lanfeng. Shansang membuka pembatas Gunung Dase. Yuwen dan beberapa lainnya masuk untuk menyelidiki. Mereka pun memulai formasinya. Hongro menyadari bahwa para master sedang menggunakan jaring peri untuk menggeledah Gunung Dase. Yufeng kembali dan memberitahu kepada Huasu bahwa Hongyi memang hanya mencapai tingkat peri dasar dan tak ada hal mencurigakan lainnya di Gunung Dase. Shanshan memberitahu Gujing bahwa besok dia dan Xiansu akan menyalakan lentera Jusing. Mereka akan fokus menjaga lentera. Shanshan menyerahkan pelat perintah kepada Gujin. Ain tiba-tiba pingsan. Gujin akan memberikan obat yang telah dibuatnya, namun tak berhasil. Pil transformasi dewa hancur. Gujin menyadari bahwa Bibo telah berbohong padanya. Hongro memerintahkan kepada pasukannya setelah bunga pembantai mekar untuk membunuh Gujin dan mengambil giok vonis sapi. Buka pembatas yang menyegel Juyan, Dewa Iblis Minchi akan muncul kembali di dunia. Melihat Gujin datang membawa Ain, Bibo ingin kabur, namun dihentikan oleh Raja Naga. Gujin datang menghampirinya, memperlihatkan pil transformasi dewa dan membuangnya. Akhirnya Bibo memberitahu bahwa tak ada yang berhasil membuat pil transformasi dewa, karena tak ada yang bisa mendapatkan bahan terakhir yaitu sumsum iblis Juyan. Gujin kemudian meminta Raja Naga untuk membantunya membuka penjara Juyan. Bibo berusaha mencegah Gujin untuk pergi, karena dengan kemampuannya dia tak akan mungkin mengalahkan Raja Bunga Pembantai. Gujin tetap akan pergi, karena jika Ain mati, dia tak akan bisa hidup. Gujin kemudian meminta Bibo untuk membantunya menyimpan giok vonis sapi. Gujin kemudian pergi ke penjara Juyan. Saat Aju tengah berkultivasi, dia dirasuki iblis. Dia kemudian mengeluarkan roda nirwana dan melukai murid Gunung Dase. Yansan berusaha menghentikannya. Yansan kemudian menyadari bahwa dia bukanlah Aju. Aju kemudian menghancurkan aula Yantian dan mengganggu proses lentera Jushin dinyalakan. Rambut Shanshan dan Xiansu seketika memutih. Mereka keluar melihat apa yang terjadi. Yuwen melihat cahaya merah di langit. Dia pun berkata, gawat, dia bukan mau naik jadi peri tinggi, tapi dia mau jadi dewa. Semua orang ditipu olehnya. Gunung Dase dalam bahaya. Kumpulkan semua peri pergi ke Gunung Dase. Aju menyerang orang di Gunung Dase. Dia pun mengambil lentera Jushin dan menghancurkannya. Dari kejauhan, Hongro mengirim pasukan iblisnya untuk menyerang semua orang di Gunung Dase. Shanshan menyuruh Yanzhuang untuk pergi, karena ini merupakan bencana bagi Gunung Dase, dan hari ini harus ada orang yang keluar dengan selamat untuk memberitahu semua orang bahwa klan iblis telah bangkit kembali. Shanshan punya satu permintaan, yaitu membawa keluar murid paling kecil, Qingyi, untuk meninggalkan keturunan terakhir dari Gunung Dase. Qingyi berlutut tak ingin pergi. Shanshan memasukkan gulungan surat dalam tubuh Qingyi, menyerahkan Gunung Dase padanya. Shanshan segera mengeluarkan Yanzhuang dan Qingyi. Satu persatu murid Gunung Dase tumbang. Shanshan dan Xiansu mengeluarkan formasi pedang Wanse, diikuti dengan murid lainnya. Satu persatu pasukan iblis terhisap masuk dalam formasi tersebut. Dan hingga pada akhirnya, seluruh murid Gunung Dase ikut terhisap masuk ke dalam formasi tersebut. Gujin memberitahu Hongyi bahwa dia bertemu dengan Qinglin. Qinglin mengakui bahwa dia telah mengontrolmu untuk menghancurkan Gunung Dase untuk memancing peperangan antara klan peri dan klan siluman. Dan kematian Kaisar Siluman dan Lanfeng pasti ada hubungannya dengan klan iblis. Hongyi segera lepaskan energi iblis dalam giok vonis api. Akhirnya Gujin dapat keluar dari formasi iblis tersebut. Atas tindakannya tersebut, para peri menduduk Ain menggunakan energi iblis untuk menyerap energi Dewa Gujin menggunakan giok vonis sapi.
Karena tuduhan-tuduhan dari peri, akhirnya Ain mengungkapkan identitasnya. Dia adalah hewan hidrogel. Akhirnya, tulang peri Ain akan disegel. Gujin berpikir bahwa Ain memiliki pil transformasi dewa untuk melindungi tubuhnya. Meski tulang perinya disegel, pil spiritualnya tak akan ada masalah. Gujin kemudian mengeluarkan pedang abadi. Yansuan datang dan memberitahu bahwa Ain telah mendapat hukuman api suci Wani di platform Qinglong. Tulang perinya telah hancur. Namun dalam formasi tersebut, Gujin tak dapat mendengarkan apa yang dibuka. Gujin dapat mendengar suara Yansuan yang mengatakan energi abadi Ain sudah hancur. Gujin segera berlari untuk menyelamatkan Ain, namun abadinya sudah hancur. Gujin berusaha memanggil roh Ain, namun tak bertemu dengan Ain. Dia berusaha mengejarnya, namun Ain makin menjauh. Gujin akhirnya terbangun. Gujin pergi ke dunia Yongmin, karena dia merasakan ada tanda roh Ain di dunia Yongmin. Gujin apakah ada nama Ain di dalam daftar tersebut. Karena semua orang berkata bahwa Ain adalah malapetaka bagi Gujin, namun nama Ain tak ada di dalam buku tersebut. Suyan berkata, saat dia hidup kau tak menghargainya, namun setelah dia mati, untuk apa kau berpura-pura seperti ini? Ini adalah perbatasan dunia peri dan siluman. Yansuan dan Hongyi pergi mencari jejak sisa energi abadi Ain, masih tak menemukannya. Yansuan benda tersebut kepada Hongyi. Hongyi berkata, itu adalah liontin milik bibiku. Bibinya terluka parah, namun kenapa dia bisa datang ke wilayah Lauca? Setelah mengingat beberapa kejadian pertemuannya dengan bibinya dan Qingli, akhirnya Hongyi menyadari bahwa bibinya sudah lama meninggal. Hongyi memberitahu hal tersebut kepada Linmo. Linmo dan Hongyi akan berusaha untuk mendapatkan kembali Hongro. Changmo untuk mempercayainya. Setelah dia berhasil menghancurkan dunia peri dan Yonmin, dia akan menjadikan Linmo sebagai kaisar klan siluman dan akan menduduki posisi tertinggi di 3 dunia asal Qinglin mengeluarkan pil siluman milik Hongro dan Linmo. Linmo meminta Gujin untuk membunuh iblis tersebut. Gujin bertanya kepada Qingli siapa mata-mata yang membantunya lolos dari jaring peri 11 master. Qinglin mengancam jika Gujin membunuhnya, maka dia tak akan pernah tahu jawabannya. Gujin memilih mencari tahu sendiri dan membunuh Qinglin. Gujin berkata, pembatas Juyan sudah tak stabil. Klan iblis bisa keluar dari Juyan kapan saja. Demi kestabilan 3 dunia, kita harus menemukan bulan ungu. Hongyi yang marah kepada Gujin atas kematian Ain akan mencari bulan ungu sendiri dan melarang Gujin datang ke klan siluman lagi. Karena klan siluman kehilangan perlindungan bulan ungu, Gujin takut akan ada peri jahat datang mengganggu. Dia pun memberikan lentera abadi dari istana Qingxi agar dunia siluman terjaga. Mengetahui bulan ungu hilang tanpa jejak, Auge akan pergi ke 3 dunia untuk mencarinya. Hongyi akan menebus dosa dengan pergi ke dunia manusia untuk membuka lahan. Setelah pohon pir memenuhi hutan, dia baru akan kembali untuk melihat bibinya. Di sana juga ada Yansuan. Qingyi dan Gujin pergi melihat reruntuhan Gunung Dase. Gujin kemudian meminta Qingyi untuk pergi ke dunia manusia untuk berlatih. Ini adalah istana langit 1000 tahun kemudian. Karena Kaisar Langit Feng Yuan tak ada, Huasu menjadi pengganti Kaisar Langit. Raja Merak menyuruh putrinya untuk mendekati Yuanqin. Jika mendapatkan dukungan dari dunia dewa, dia tak perlu menjadi pengganti Kaisar Langit. Gujin pergi ke Kutub Utara untuk mencari energi abadi Feng Yin di pohon wuton. Ini merupakan pohon wuton terakhir, namun masih tak menemukannya. Ayu sudah keluar dari cangkangnya. Gujin rate darah yang mekar setiap 10.000 tahun di dunia Yongmin. Hal tersebut dilakukan Suyan untuk melindungi energi peri Ain yang rusak. Paman Yansuang datang untuk mengajaknya pulang, karena meski 3 dunia sudah tenang, namun sejak Raja Merak dan anaknya naik kedudukan di Istana Langit, klan Merak selalu memiliki motif jahat kepada klan Elang. Dan Raja Elang sudah terlalu tua untuk menangani ini semua. Yansuang meminta waktu kepada pamannya untuk memikirkannya. Hongyi berkata kepada Yansuang, terima kasih telah menemaniku beberapa tahun ini. Sudah waktunya kau kembali ke klan Elang untuk menduduki tahta. Yansuang tak ingin pulang, dengan alasan lebih bersantai di sini.
Dia juga masih ingin mencari Ain. Setelah melewati cobaan di dunia manusia, Ain kembali ke dunia Yeonmin. Dia kemudian melihat Gujin dan bertanya, apakah Tuan Peri itu belum menemukan orang yang dicarinya? Pria tersebut berkata, sudah 1000 tahun, kurasa dia belum menemukannya. Dia tega membunuhnya, kenapa mesti berpura-pura peduli? Semua hanya trik, ucap Ain. Gujin kemudian merasakan kehadiran roh Ain, namun dia tak dapat melihatnya. Batu 3 kehidupan melihat hal tersebut. Dia pun mendatangi Hongyi dan menyuruhnya untuk pergi ke dunia Yeonmin. Hongyi segera ke sana. Batu 3 kehidupan sudah menunggunya. Dia pun memberitahu bahwa dia ada kabar tentang Ain. Ain melalui bencana selama 1000 tahun di dunia manusia. Meski Suyan selalu memberinya status kelas atas untuk memelihara rohnya, tapi dia selalu mati dengan tragis. Akibatnya, kekuatan rohnya semakin lemah. Hal tersebut didengar oleh Gujin. Dia segera pergi ke tempat Ain. Dia akhirnya bisa melihat Ain. Gujin menyebut namanya. Ain bertanya kenapa Tuan Peri bisa tahu namaku. Ternyata Ain tak mengingatnya. Gujin berkata, meski kau tak mengingatku, tapi kekuatan rohmu tak stabil. Aku akan membawamu ke istana langit untuk dipelihara di kolam abadi. Namun Ain menolak dan berkata, kita tak saling kenal. Aku tak dapat menerima bantuanmu begitu saja. Ain kemudian berkata, apakah aku nona peri yang kau bunuh itu? Nona peri itu sudah mati, aku bukan dia. Kau tak perlu menebus kesalahanmu padaku, ucap Ain. Ain memilih melompat ke dalam kolam malapetaka untuk kembali melalui cobaan. Gujin ikut melompat. Dia pun menggapai tangan Ain, namun kembali terlepas. Gujin seakan tertarik kembali. Suyan menghitung sesuatu. Dia pun berkata gawat dan berlari. Dia melihat teratai tempat roh Ain. Teratai tersebut sudah tak dapat memelihara energi abadi Ain. Ain akan segera menghilang. Gujin berusaha menyelamatkan teratai tersebut. Pedang abadi datang dan memohon agar Gujin menghentikannya. Karena jika Gujin terus melakukannya, kekuatan dewanya akan hancur dan energi dewanya akan hilang. Gujin tak menyerah. Dia pun menggunakan energi dewanya. Namun sia-sia, teratai tersebut hancur. Ini adalah dunia peri Pulau Wutong. Terlihat energi terakhir Feng Yin telah kembali ke dalam pagoda. Pedang abadi melihat Ayu sedang berusaha masuk lewat jendela. Dia pun melarangnya untuk mengganggu Gujin. Ayu yang berusaha kabur tertangkap oleh pedang abadi. Ternyata Ayu sudah dapat bertransformasi. Ayu kembali ke wujud aslinya dan masuk ke ruangan Gujin. Dia kemudian kembali bertransformasi untuk menunjukkannya kepada Gujin agar Gujin merasa senang. Gujin sangat terpuruk sejak kepergian Ain. Ayu kemudian berkata, pembunuh kakakku masih bersembunyi di dunia peri dan belum ditemukan. Masih hidup bebas. Bukankah kamu ingin memperbaiki mutiara awan kekacauan untuk menangkapnya? Kamu belum membalaskan dendam kakakku. Apakah kamu mau tetap terpuruk seperti ini? Yansuan menghentikan Hongyi yang terus minum karena menyalahkan dirinya atas kematian Ain. Di Pulau Wutong sedang mengadakan pertemuan. Sejak Hwasu menjadi pengganti Kaisar Langit, klan Merak mendapat kekuasaan dan menjadi klan peri kelas atas, memiliki kekuatan menggantikan klan Phoenix, ucap Feng Hui. Hwasu datang ke Aula Lingyu. Dia pun disambut oleh para peri. Di Pulau Wutong, Feng Hui mengusulkan agar Feng Ming memimpin konferensi Phoenix. Saat Feng Ming akan menduduki kursi kepemimpinan, tiba-tiba terjadi guncangan. Mereka pergi melihat pagoda tempat energi abadi Feng Yin. Peri Phoenix akan segera kembali. Mereka sangat senang. Akhirnya mereka punya Kaisar Phoenix baru. Tapi tidak dengan Feng Ming. Itu merupakan ancaman baginya. Gujin melihat cahaya merah di langit. Dia pun berkata, Kaisar Phoenix kembali. Tapi aku belum menemukan energi terakhir. Semua orang di Aula Lingyu juga melihat cahaya tersebut. Begitu juga dengan Yansuan dan Hongyi juga melihat cahaya tersebut. Setelah 1000 tahun, akhirnya Feng Yin keluar dari pagoda. Dia adalah Feng Yin. Semua orang berlutut untuk memberi hormat. Feng Yin juga akhirnya kembali. Karena takut akan dimarahi karena telah menghancurkan geofonis api, Ayu pergi untuk bersembunyi. Dia pun pergi ke Gunung Ningyun yang sudah menjadi gurun. Saat dia akan masuk ke dalam pondok, Feng Ming datang untuk menangkapnya. Hongyi ternyata ada di sana. Dia pun menghentikan aksi penangkapan tersebut. Saat Feng Ming akan kembali menangkap Ayu, Gujin datang dan menyelamatkannya. Hongyi mendengar nama Ayu disebut. Dia pun segera keluar untuk melihatnya.
Feng Yi memberitahu Feng Yuan ketika lahir waktu itu, dia dihancurkan oleh Gu Jin dari Gunung Dase. Energi abadinya tersebar. Dan salah satu energi abadinya jatuh di dunia Yongmin untuk melewati bencana. Dalam 1000 tahun ini, ingatannya di setiap kehidupan masih utuh. Feng Yuan kemudian bertanya dari mana datangnya kekuatan setengah dewa Feng Yin. Naik ke posisi dewa tanpa adanya bencana petir, hal ini tak pernah terjadi sebelumnya, ucap Feng Yuan. Feng Yin berkata, mungkin aku mengalaminya ketika aku melewati bencana. Feng Yin kembali berkata, aku bercanda. Aku tak tahu kenapa aku bisa memiliki kekuatan dewa. Karena Feng Yuan akan segera naik menjadi dewa, dia pun mewariskan tahta Kaisar Fonis kepada Feng Yin. Meski Yuan Qi membunuh pelakunya, Qinglin, tapi bulan ungu masih tak ditemukan. Yuan Qi bahkan Feng Yi langsung memotong pembicaraan Feng Yuan dan berkata para tetua sudah memberitahuku itu adalah kejadian lama. Feng Yuan akan menyebarkan dekret ke seluruh dunia. 3 bulan ke depan siapa yang bisa menerobos menara Jinggong yang dia dirikan dan mengeluarkan segel Kaisar Langit, dia adalah Kaisar Langit selanjutnya. Honcho datang memberitahu bahwa Feng Yin sudah terlahir kembali dan menganjurkan agar Gu Jin datang untuk memberikan selamat. Gu Jin melihat tangannya yang mulai menghilang. Dia pun menolak untuk pergi. Dia hanya meminta Honcho memilihkan hadiah untuk Feng Yin. Gu Jin pergi ke dunia Yongming. Tiba-tiba ada cahaya di langit. Semua orang berbalik melihatnya, termasuk Gu Jin. Ternyata itu adalah Huasu yang datang menyusul Gu Jin. Xue Yuan dan Feng Yi melihatnya dari atas. Huasu datang dengan alasan para master memintanya untuk mengundang Gu Jin datang ke istana. Gu Jin menolaknya dan berkata dia suka ketenangan dan tak suka meninggalkan kediamannya. Gu Jin menyuruh Huasu untuk pergi, namun Huasu tetap mengikutinya dan berkata apakah Gu Jin akan mengabaikan undangan seluruh istana langit. Huasu kembali mengungkit kejadian 1000 tahun lalu dan masih menuduh Ain bersekongkol dengan klan iblis dan membunuh Lanwen. Hewan hidrogel itu memang pantas mati. Gu Jin merasa marah dan membentak Huasu. Gu Jin berkata apakah Ain ada hubungannya dengan kematian Lanwen. Waktu itu di dunia peri punya alasan atau tidak. Meski kau tidak mengatakannya, tapi kau tentu tahu lebih jelas dari siapapun. Gu Jin mengancam Huasu jika dia terus memfitnah Ain, dia akan menyerahkan jabatan Huasu kepada orang yang lebih bijak. Gu Jin kembali mempertanyakan kejadian di Pulau Wutong 1000 tahun yang lalu. Huasu berkata, itu cara kita bertemu. Gu Jin kemudian bertanya siapa lagi yang ada di sana selain Ling Fang waktu itu. Huasu berkata waktu itu sudah sangat lama dan langit sudah gelap. Gu Jin segera memotong pembicaraannya dan berkata, matahari bahkan belum terbenam, bagaimana bisa gelap? Kamu tak mengingatnya atau itu memang bukan kamu? Kamu mengatakan banyak kebohongan sehingga aku mengira bahwa aku berhutang banyak padamu, meminjamkan senjata pelindung gunung dase padamu tanpa peduli larangan. Payung naungan adalah senjata ajaib pelindung gunung dase. Jika waktu itu ada payung naungan yang melindungi gunung dase, Huasu selalu saja tahu cara membalas. Dia meminta Gu Jin mengenang kebaikannya meminjamkan mahkota klan merak dan embung kolam abadi milik klan Feng. Gu Jin mengungkit tentang hukuman api suci wangi yang Huasu berikan kepada Ain. Apakah mungkin aku akan membiarkanmu hidup? Huasu jatuh karena ketakutan. Sekarang kau masih hidup karena aku mengenang kebaikan Lang Feng. Auge datang dan menyerang Huasu yang beranjak pergi karena dia tak melapor dan merusak pembatas dunia Yongmin untuk masuk. Tak tahu aturan. Feng Ying melihat sebuah capung bambu, dia pun mengambilnya. Dari bawah, Gu Jin melihat hal tersebut, namun Kaisar Fonis tak menghiraukannya. Pedang abadi mendatangi Ayu dan memberitahu bahwa Gu Jin sakit parah. Ayu memberikan tanaman yang baru saja dia petik. Pedang abadi berkata ini mungkin tak akan mempan. Dia pun meminta Ayu untuk meminta Feng Yi pergi ke istana Qinshi. Ayu datang membawa sup untuk Feng Yi. Dia pun mengajak Feng Yi pergi ke suatu tempat untuk bersantai. Feng Yi menyetujuinya. Gu Jin mendengar suara Ayu dan Feng Yi. Dia pun bertanya kepada Chang Kuei apakah dia harus berpura-pura tidur atau pergi menyambutnya. Chang Kuei menyarankannya untuk berpura-pura tidur. Ayu segera mendorong Feng Yi untuk mendekat. Ayu berkata, Yuan Qi sudah sakit separah ini, tak mau minum obat dan hanya memanggil namamu. Feng Yi berbalik untuk pergi. Gu Jin segera bangun dan memanggilnya. Feng Yi berkata kepada Gu Jin, kau adalah dewa. Hanya karena hujan saja kau bisa jadi seperti ini. Ayu kemudian berkata, Yuan Qi tak berpura-pura. Dia beneran sakit. Aku berharap Kak Ain bisa ada di sini. Gu Jin memberitahu Ayu bahwa kakakmu selalu ada di sisimu. Kaisar Fonis adalah Ain. Ayu menangis dan memeluk Feng Yin.
Ayu memberitahu Feng Yin bahwa selama 1000 tahun ini Yuanqi yang menjaganya, memeliharanya dan menetaskannya di danau gantung. Barulah dia bisa berubah wujud menjadi manusia. Chang Kuei membenarkan perkataan Ayu. Meski waktu itu dewa menghancurkan Gunung Niyun, tapi dia sudah mengambil mata air. Selama mata air masih ada, Gunung Niyun bisa dilahirkan kembali. Gu Jin meminta Ayu dan Chang Kuei untuk menunggu di luar. Dia pun akan menjelaskan kejadian waktu itu. Namun Feng Yin segera memotong pembicaraannya. Berterima kasih tentang danau gantung, dia tak ingin mendengarkan penjelasan dari Gu Jin. Dia pun kemudian pergi. Hong Yi terus-terusan membahas Ain yang sudah kembali. Yuan Xuan seketika teringat akan perkataan ayahnya bahwa dia sudah menunggu Hong Yi selama 1000 tahun, namun dia tak memberinya kejelasan. Ayahnya memintanya untuk mengambil keputusan. Yuan Xuan kemudian memberitahu Hong Yi bahwa dia akan kembali ke klan Elan. 3 hari kemudian, dia mengajak Hong Yi untuk bertemu di pondok bunga pir. Dia akan memberitahukan sesuatu yang sangat penting. Semua orang mengkerumuni hadiah yang dibawa oleh Gu Jin dan Chang Kuei. Feng Hui berkata, apa yang sebenarnya direncanakan oleh Dewa Yuanqi. Awalnya bersikeras membatalkan pernikahan, sekarang malah berusaha menyenangkan hati Kaisar Phoenix. Feng Yin berkata benda ini terlalu mencolok. Dia meminta Feng Huan untuk menyimpannya. Gu Jin bertemu dengan Feng Yuan untuk meminta bantuan. Dia memberitahu bahwa Feng Yin adalah adik seperguruannya di Gunung Dase, Ain, dan juga memberitahu tentang kejadian di waktu itu. Feng Yuan berkata, pantas saja dia selalu menolakmu. Kamu menyakitinya 2 kali. Bagaimana bisa dia memberikan hatinya lagi padamu? Tak ada obat penyesalan di dunia ini. Lebih baik kalian saling melepaskan. Gu Jin mengakui kesalahannya, namun dia sulit untuk melepaskan cintanya. Ain adalah satu-satunya orang yang dicintai selama 1000 tahun ini, dan tak akan mencintai orang lain. Dia tak meminta Feng Yin untuk jatuh cinta lagi padanya. Namun dia berharap untuk dapat sesekali menemani Feng Yin sebelum dia meninggalkan dunia ini. Feng Yuan berbalik menatap Gu Jin. Feng Yuan datang ke kediaman Feng Yin. Dia pun memuji hadiah dari Gu Jin. Lalu berkata, jika kamu kehilangan lelaki yang tepat, kamu tak akan bisa mendapatkannya kembali meski kamu sangat merindukannya. Feng Yin berkata, 1000 tahun sudah berlalu, perasaan itu sudah lama hilang. Dia hanya salah mengira penyesalan sebagai cinta. Gu Jin mendengar hal tersebut dan merasa sangat sedih. Feng Yin pergi menemui Yuan Xuan. Dia menjelaskan bahwa pernikahannya dengan Hong Yi hanya pura-pura. Mereka melakukan hal tersebut hanya untuk mencari tahu kultivator iblis. Dan selama ini dia menganggap Hong Yi hanya sebagai teman. Yuan Xuan berkata bahwa itu sudah tak penting lagi. Dia sudah melepaskannya dan minum arak sebagai perpisahan. Dia akan kembali. Su bertanya kepada ayahnya, saat Lan Wen terbunuh, ada bayangan hitam di belakangnya. Apakah dia tahu siapa bayangan hitam itu? Ayahnya berkata, bagaimana dia bisa tahu? Ternyata Hua Su mencurigai ayahnya. Raja Merah kemudian memperlihatkan Lan Feng ada tanda-tanda kehidupan dan berkata, Lan Feng adalah menantuku. Untuk kebahagiaanmu, bagaimana mungkin aku mencelakainya? Seketika Hua Su melupakan kecurigaannya kepada ayahnya. Raja Merah kemudian meyakinkan putrinya untuk bekerja sama dengannya. Chang Kuei datang untuk menyampaikan pesan dari klan Phoenix bahwa Kaisar Phoenix dan Kaisar Siluman akan menikah. Chang Kuei Xuan. Hong Yi datang ke klan Elang, namun Yuan Xuan tak ingin menemuinya dengan alasan sibuk. Yuan Xuan yang tengah melamun dikejutkan oleh Hong Yi yang tiba-tiba muncul. Dia pun memberi Yuan Xuan bunga dan memberinya sekotak makanan. Dia juga membawa persiapan pernikahannya. Yuanqi datang ke klan siluman membawa arak dan mengajak Hong Yi untuk minum bersama. Hong Yi semakin minum semakin mabuk, namun tidak dengan Yuanqi. Dia malah makin sadar. Hong Yi yang mabuk memberitahu Yuanqi tentang semua rencananya. Ini adalah hari pernikahan Feng Yin dan Hong Yi. Yuan Xuan diserang oleh klan iblis. Dia pun menyelamatkan salah satu pasukan klan Elang. Pria tersebut kemudian memohon kepada Hong Yi untuk menyelamatkan Yuan Xuan. Di Istana Langit, seseorang berkata, aku tak percaya Kaisar Phoenix ditinggalkan oleh pengantin pria di hari pernikahan. Sungguh memalukan. Yuanqi mengatakan bahwa Kaisar Siluman telah dibuat mabuk olehnya dan tak bisa datang ke pernikahan. Yuanqi kemudian menghampiri Feng Yin dan mengatakan bahwa Hong Yi telah memberitahuku tentang rencana keduamu saat dia mabuk. Aku juga bisa membantumu.
ucap Yuanqi. Kau lebih hebat dari siapapun dalam mengacaukan, ucap Wang Yin. Kaisar siluman mabuk dan menunda pernikahan. Dia tak menghormati dunia peri. Huasu menyarankan agar pernikahan tersebut dibatalkan saja. Yuanqi berkata, tentu saja janji pernikahan sebelumnya tak berlaku lagi. Kalau tidak, bukankah sia-sia aku merebut pengantin hari ini? Dia pun menegaskan bahwa bukan kaisar siluman yang tak mau datang, tapi karena dia yang membuatnya mabuk sehingga tak bisa datang. Dia pun semua orang yang ada di sana menjadi saksi. Dia kemudian mengeluarkan peratu istana Kenji dan menjadikannya sebagai mas kawin. Dia pun kemudian berbisik dan berkata, semua orang melihat, jangan membuatku terlihat buruk. Dan mengingatkan, urusan utama adalah cahaya dewa dan temukan bulan ungu. Wang Yin kemudian mengumumkan bahwa mulai sekarang, Yuanqi adalah suaminya dan akan tinggal di Pulau Wutong. Untuk menghindari kecurigaan, Yuanqi memijak Wang Yin. Huasu merasa kesal karena dia sudah mempersiapkan semuanya, namun Yuanqi malah menikah dengan Wang Yin. Raja Merak memberitahu putrinya bahwa dia telah mengirim seseorang ke Pulau Wutong untuk memata-matai mereka, untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan mereka. Feng Ge memberikan selamat atas pernikahan mereka dan mendoakan mereka agar cepat memiliki anak. Raja Merak menjanjikan putrinya akan segera naik tahta menjadi kaisar langit palsu. Tentu saja arak itu tak penting. Yuanqi berkata tentu saja penting. Ritual pernikahan selesai setelah minum arak. Wang Yi kemudian mengeluarkan surat cerai, akan memberitahukan ke 3 dunia. Setelah itu kamu harus segera keluar dari Pulau Wutong, ucap Wang Yin. Yuanqi berkata, berarti selama sebulan ini aku akan tinggal di Pulau Wutong sebagai suamimu. Yuanqi menipu rubah Hong Yi yang berhasil dia cabut. Hong Yi menceritakan kepada Wang Yin dan Yuanqi bahwa Yan Xuan ingin memutuskan hubungan dengannya. Setelah dia terlibat dengan Lian Xi, dia benar-benar mengabaikanku. Sontak, Wang Yin dan Yuanqi bertanya, siapa Lian Xi? Hong Yi pun berkata hanya seorang pria tampan. Sebagai teman, dia khawatir Yan Xuan dibodohi, ucap Hong Yi. Melihat ekspresi Hong Yi yang kesal, Wang Yin dan Yuanqi saling melirik seakan mengetahui sesuatu. Wang Yin akan pergi menemui Yan Xuan. Hong Yi memberitahu Yuanqi sejak Wang Yin terlahir kembali, akhirnya dia mengerti tak peduli dia Ain atau Wang Yi, aku tak akan pernah menjadi orang yang dicintai. Wang Yin yang sekarang bukanlah Ain yang kukenal. Meskipun Wang Yin bersikap dingin padamu, aku percaya di dalam hatinya ada kamu. Yuanqi kemudian bertanya kepada Hong Yi, apakah dia sungguh menganggap Yan Xuan hanya sebagai teman? Kenapa kamu marah saat dia dekat dengan pria lain? Yuanqi kemudian memberi saran kepada Hong Yi, jangan hanya berpikir dengan otak, rasakan dengan hatimu. Daripada mengejar seseorang yang tak akan pernah meresponmu, lebih baik menemukan seseorang yang benar-benar menyukaimu dan memperlakukanmu dengan baik, ucap Yan Xuan. Sekarang aku adalah Ratu Elang, tak ada lagi kemungkinan bagi kami. Wang Yi mendukung segala keputusan Yan Xuan. Kapanpun kau membutuhkanku, aku akan selalu ada untukmu, ucap Wang Yin kepada Yan Xuan. Hongzhou datang ke Pulau Wutong dan memerintahkan agar pelayan di sana pergi ke dunia siluman dan membawa Ratu Puanis kembali. Ayu yang melihat Hongzhou berusaha menghindar, namun Hongzhou melihatnya dan memanggilnya, dan berkata, beberapa waktu ini kamu bersenang-senang di Pulau Wutong. Kamu hampir melupakan identitasmu. Ketika dewa melamar ke Pulau Wutong, kenapa kau tak menghentikannya? Hongzhou kemudian menyuruh Ayu untuk kembali ke istana Kenji bersamanya dan merenungi kesalahannya. Akhirnya Wang Yin datang. Hongzhou kemudian berkata kepada Wang Yin, Ayu adalah milik istana Kenji. Aku adalah pengatur di istana. Apa salahnya jika aku mendidiknya? Wang Yin berkata bahwa Yuanqi telah memberikan istana Kenji padaku sebagai mas kawin. Aku dapat dianggap sebagai pemilik istana Kenji, dan kamu sebagai pengurus istana juga harus mendengarkan perintahku. Namun Hongzhou berkata bahwa dia diutus oleh Dewa Yihe untuk menjaga Yang Mulia. Selain Dewa Sejati Yihe dan Yang Mulia, siapa yang berani memerintahku? Yang Mulia dibesarkan olehku sejak kecil. Jangankan Ayu, bahkan kamu. Karena sudah menikah dengan Yang Mulia, aku juga mengaturmu, ucap Hongzhou. Lalu bagaimana kamu akan mengaturku? Kamu ingin memperlakukanku seperti yang kamu lakukan kepada Ain sebelumnya? Melempar dia ke dalam badai wujin dan membiarkannya binasa? Atau menghilangkan benang cinta Yang Mulia lagi? Ucap Wang Yin. Hongzhou terkejut kenapa Wang Yin bisa mengetahui hal tersebut. Hongzhou lantas teringat dengan Ain.
Dia pun akhirnya mengetahui bahwa Feng Yin adalah Ain. Honjo sangat terkejut dan tak dapat berkata-kata. Ketika aku sebagai hewan hidrogel, kamu menganggap nyawaku tak berharga. Kini aku kembali sebagai Feng Yin, kamu datang melamar untuk Yuanqi. Perubahan sikap ini benar-benar konyol, ucap Feng Yin. Aku membenci Ain dan berusaha membunuhnya, itu karena dia akan membawa bencana kepada Yang Mulia. Aku pikir semua yang kulakukan adalah demi kebaikan Yang Mulia. Namun, tak kusangka, akulah yang sembarangan membuat keputusan, ucap Hong Chou. Feng Yin melihat Feng Yuan. Dia pun berkata, untungnya Kaisar Langit ada di sini. Aku ingin bertanya kepada Kaisar Langit. Nona utusan Istana Qinji dengan sengaja mencelakai Phoenix Api. Harus bagaimana menghukumnya? Feng Yuan berkata, dunia dewa seharusnya tak boleh mencampuri urusan di 3 dunia, apalagi membunuh makhluk hidup di 3 dunia. Kau bertindak munafik dan mencelakai Ratu Phoenix. Jika dewa sejati Yiha tahu, kau pasti diusir dari klan dewa. Hong Chou kemudian berlutut di depan Feng Yin dan bersedia untuk menerima hukuman. Feng Yin memilih untuk tak mempermasalahkannya, mengingat dia sudah membantu Yuanqi untuk menjaga Ayu. Namun, jika Hong Chou berani menyebut aturan dan hierarki di depannya dan menindas Ayu lagi, maka Feng Yin akan membuatnya tahu bahwa tak sulit menindas orang lain menggunakan kekuasaan. Yuanqi tak akan memaafkan Hong Chou atas apa yang telah dia perbuat kepada Ain. Dia kemudian memerintahkan Chang Kue untuk membawa Hong Chou ke Istana Qinji dan menunggu keputusan dari Ratu Phoenix. Dan jika pada akhirnya Ratu Phoenix tak memaafkannya, dia menyuruh Hong Chou kembali ke klan dewa dan mengundurkan diri dari jabatannya. Feng Ge datang menemui Raja Merak untuk melaporkan pengamatannya. Mereka rukun sama seperti pasangan pada umumnya. Yang Mulia sangat mencintai Ratu Phoenix, ucap Feng Ge. Feng Ge kemudian mendapatkan imbalan dari Raja Merak. Raja Merak menyuruh Feng Ge untuk tetap mengawasi Yuanqi dan Feng Yin. Feng Yun datang melaporkan bahwa Feng Ge melakukan kontak dengan Huamo. Yuanqi mengangkat selimutnya dan akan tidur bersama Feng Yin. Karena sekarang Feng Ge mencurigai kita, maka kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Jika dia menemukan kita tidur di tempat terpisah, bukankah apa yang telah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, ucap Yuanqi. Akhirnya mereka tidur bersama, namun dibatasi beberapa mangkuk berisi air. Yuanqi teringat masa lalunya tidur bersama Ain. Feng Yin melihat luka di tubuh Yuanqi, dia pun segera bertanya, kenapa ada luka di punggungmu? Yuanqi pun berkata bahwa sebelumnya dia tak sengaja mengenai seloton kuno. Luka kecil, tak masalah. Feng Yin kemudian mengelus obat pada luka Yuanqi. Feng Yin merasa heran karena obat tersebut tak mempan. Apakah ini sungguh luka goresan? Kenapa ini terlihat seperti tanda hukuman dari senjata ajaib, ucap Feng Yin. Ayu tak sengaja mendengar pembicaraan Huasu. Huasu kemudian ingin membawa Ayu ke platform Qilong untuk memberinya pelajaran. Feng Yin datang dan menghentikannya. Feng Yin berkata, jika ingin membahas hierarki, kenapa tak datang padaku? Berdasarkan kualifikasi, aku adalah setengah dewa, sedangkan kamu baru berada di tingkat peri senior. Berdasarkan status, aku adalah Ratu Phoenix, kamu hanya pengganti Kaisar Langit. Berdasarkan wilayah, Istana Qinji adalah kediaman dewa. Sekarang dewa adalah milikku, jadi Istana Qinji adalah milikku. Beraninya kau berulah di sini, ucap Feng Yin. Feng Yin kemudian membuat Hasu berlutut untuk meminta maaf padanya. Saat Hasu mengetahui bahwa Feng Yin adalah Ain, dia ingin membunuhnya untuk membayarkan nyawa Lan Feng. Mereka pun saling serang. Feng Yin berhasil mengalahkan Hasu. Hong Chou kembali meminta maaf kepada Feng Yin. Dia pun memberitahu Feng Yin bahwa selama ini Dewa selalu mencintaimu. Untuk melindungimu, Dewa memberi tanda roh padamu, mencegahku untuk menyakitimu. Aku mengambil benang cintanya. Dewa tak tahu apa-apa tentang semua ini. Dia memikul tanggung jawab sekte dan ingin melindungi orang yang dicintainya. Yang Mulia sangat mencintaimu, namun dia tak berani melibatkan Gunung Dase. Akhirnya, dia terpaksa menghancurkan benang cintanya dan menghindarimu. Meskipun aku mengambil benang cintanya, namun dia masih jatuh cinta padamu lagi. Ketika kamu kembali dari dunia Yongming, kamu diambang kematian. Dia menggunakan darah kekacauannya untuk memperpanjang hidupmu. Namun dia takut kamu tak ingin menggunakan cara ini.
karena bagaimanapun ini bukanlah solusi jangka panjang. Dia pun mencari cara untuk memperpanjang hidupmu. Akhirnya dia tahu bagaimana cara membentuk tubuhmu. Meminjam embung abadi pada Lan Feng, mendapatkan sunsum bunga pembantai, dan memohon kepada Huasu untuk meminjamkan mahkota merak. Dia pun merasa berhutang budi pada Huasu dan memberikan segel giok untuk memenuhi permintaannya. Dia bahkan menggunakan setengah kekuatan dewanya. Justru karena ada pil transformasi dewa mengira kamu tak akan terluka meski dia menyegel tulang perimu dengan kekuatan kekocannya. Namun siapa sangka malah salah. Sejak itu, dia pergi ke 3 alam dan 9 wilayah untuk mencarimu. Feng Ying merenungkan semua perkataan Honcho sambil minum arak, dan akhirnya dia tertidur dan bermimpi kembali ke 1000 tahun yang lalu dan bertemu dengan Yanqi. Saat Feng Ying terbangun, ternyata dia telah bersandar di pundak Yanqi. Feng Ying kemudian bertanya, "Kenapa kau datang ke dalam mimpiku? Aku melihatmu ketiduran di sini. Aku hanya ingin membawamu kembali ke rumah. Namun tak disangka kesadaranmu mengundangku ke dalam mimpimu," ucap Yanqi. Feng Ying kemudian memberitahu Yanqi bahwa Honcho telah memberitahunya semua. "Mari melupakan yang terjadi sebelumnya. Aku sudah mempelajari beberapa masakan di dunia manusia. Aku dapat membuatnya untukmu untuk kau coba," ucap Feng Ying. Yuanqi memegang tangan Feng Ying dan bertanya tentang apa yang harus kita lupakan. Feng Ying tak menjawab, dia pun mencium Yuanqi. Raja Merak memberitahu Huasu bahwa tubuh Lan Feng telah pulih sepenuhnya. Hanya satu langkah terakhir sebelum dia bangkit, yaitu dengan hewan hidrogel. Untuk menjadi setengah dewa dalam waktu yang singkat, Huasu setuju untuk berkolusi dengan iblis. Raja Merak kemudian memasukkan pil tersebut ke dalam tubuh Huasu. Dia pun berkultivasi menjadi iblis. Seorang pasukan datang untuk melapor bahwa klan Elang bertarung dengan kita di perbatasan. Hong Yi segera ke tempat tersebut untuk meneranginya. Hong Yi kemudian bertanya kenapa mereka bertarung. Pasukannya pun menjelaskan bahwa ada beberapa anggota klan yang bergosip dan didengar oleh klan Elang. Katanya Ratu Elang pernah menemani Kaisar sangat lama di dunia manusia, dan dia juga sering datang ke dunia siluman. Seluruh orang di dunia siluman mengatakan Ratu Elang cinta sepihak pada Kaisar, namun di dalam hati Kaisar tak ada dia. Akhirnya Yan Xuan juga datang. Hong Yi kemudian menyuruh pasukannya untuk minta maaf. Yan Xuan kemudian menyuruh pasukannya untuk mundur 25 km untuk menjaga perbatasan. Yan Xuan memberitahu Hong Yi bahwa dia akan bertunangan dengan Lian Xi. Dia kemudian memberikan undangan kepada Hong Yi. Hong Yi yang patah hati melampiaskan kesedihannya dengan minum arak. Yuanqi terkejut melihat kedatangan Hong Yi. Dia pun memberitahu bahwa arak itu adalah arak yang dipersiapkan Feng Ying untukku. Ternyata Feng Ying yang mengundang Hong Yi untuk datang. Hong Yi memberitahu Yuanqi bahwa Yan Xuan akan bertunangan dengan Lian Xi. Yuanqi terkejut mendengarnya. Hong Yi mengaku bahwa pikirannya memang agak lamban, namun Yan Xuan bertunangan dengan tergesa-gesa dan tak memberinya kesempatan. Yuanqi kemudian memberinya saran, manfaat menjadi teman. Jika bergaul dengan status sebagai teman, kamu bisa mencarinya kalau ada waktu. Dan yang paling penting adalah jika kamu bisa menemukan satu alasan yang masuk akal, kamu bisa tetap berada di sisinya. Feng Ying berbalik melihat Yuanqi dan berkata, "Kamu tidak mengajarinya dengan baik, malah mengajarinya trik-trik bermuka tembok." Karena di bibir Feng Ying ada sisa makanan, Yuanqi membantunya untuk membersihkannya. Hong Yi melihat keromantisan mereka dan merasa tak tahan, dia pun akhirnya pergi. Ayu datang menemui Feng Ying agar mendapat izin pergi ke dunia manusia berlatih untuk meningkatkan kultivasinya. Dan berharap suatu hari nanti dia menjadi kuat seperti Qingyi. Mereka melihat peta menunjukkan jalur lain menuju Juyan ada di dunia manusia. Di dunia manusia, Ayu tiba-tiba diserang oleh beberapa orang pria. Qingyi datang menyelamatkannya. Mereka tiba-tiba terperangkap dalam sebuah jaring. Untungnya, Feng Ying dan Yuanqi datang menyelamatkannya. Feng Ying menemukan benda kelang iblis pada jaring tersebut. Mereka akhirnya menemukan pintu masuk Jungyang yang ada di dunia manusia. Tiba-tiba, Lu Ming yang telah menjadi iblis datang menyerang mereka. Yan Xuan datang dan menyerang iblis tersebut. Tak lama kemudian, Hong Yi pun datang dan membantu Yan Xuan menyerang iblis tersebut. Yuanqi menghancurkan jalur dengan kekuatan kekacauannya. Auge merasa senang karena jalur Minci di dunia manusia sudah dihancurkan. Yan Xuan akan melapor ke Kaisar Langit Fengyan dan juga akan mengawal Ayu kembali ke dunia peri.
Hongyi yang mengkhawatirkannya ikut menyusul. Raja Merak mengajak putrinya untuk segera kembali ke Pulau Baino. Jalur bulan ungu di dunia manusia sudah dihancurkan oleh Yuanqi. Dia pasti tahu semua ini adalah rencana kita, ucap Raja Merak. Sesampainya di dunia peri, mereka mendapat serangan dari Huasu yang ingin mendapatkan pil dalam Ayu. Raja Merak juga datang membantu putrinya melakukan penyerangan. Yuanshan terkena serangan dari Raja Merak. Hongyi datang dan menyerang mereka. Raja Merak dan Huasu segera melarikan diri. Hongyi kemudian meminta Qingyi mengantar Ayu menemui Kaisar Langit. Sementara itu, dia akan membawa Yuanshan ke dunia siluman untuk berobat. Hongyi akhirnya mengungkapkan perasaannya, dan dia pun meminta kesempatan sekali lagi kepada Yuanshan. Namun semuanya sudah terlambat. Yuanshan memilih untuk pergi, namun dia tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. Hongyi kemudian membawa Yuanshan untuk meminta pertolongan kepada Lin Mo. Racun iblis menyebar di tubuh Yuanshan. Setelah setengah hari, racunnya kambuh, energi abadinya sudah rusak parah, ucap Lin Mo. Hongyi akan memotong ekornya untuk menyelamatkan Yuanshan. Dia pun mulai mengambil satu ekornya dan memotongnya. Yuanqi dan Feng Yin segera menolong Hongyi yang terluka. Akhirnya, Yuanshan tersadar. Racun iblis telah dibersihkan. Energi abadinya juga sudah terlindungi, ucap Lin Mo. Yuanqi kemudian meminta Feng Yin untuk menjaga mereka yang sedang terluka. Dia akan pergi mencari Huamo untuk membuat perhitungan. Huasu dibantu oleh Raja Merak memasukkan energi iblis ke dalam tubuh Lan Feng untuk membuatnya bangkit. Namun, siapa sangka, tubuh Lan Feng malah menghilang. Raja Merak kemudian mempengaruhi putrinya untuk menyalahkan orang yang telah menggagalkannya untuk membangkitkan Lan Feng. Dan hanya menjadi orang yang memiliki kekuasaan tinggi baru bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Huasu kemudian kembali mengambil satu pil dalam dari peri tinggi Klang Alang untuk menjadi setengah dewa. Mereka akan bekerja sama untuk merebut posisi Kaisar Langit dan menguasai dunia. Yuanqi mendatangi Huamo di Pulau Baino dan berhasil menangkapnya. Namun dia tak menemukan Huasu di sana. Sekarang, Huasu telah naik tingkat menjadi dewa iblis. Setelah dia menstabilkan energi kultivasinya, dia akan datang menyelamatkanku, ucap Raja Merak. Sementara itu, di dunia siluman, Yuanshan sedang menstabilkan energinya. Hongyi datang untuk memberinya obat. Pembatas penjara Junyan akan segera hancur. Minqi mengeluarkan kekuatannya untuk mempercepat hancurnya segel tersebut, namun tidak dengan Xiuyan. Dia terus berusaha memperbaiki segel tersebut agar tidak rusak. Di dunia Yongming, Auge dan Xiuyan minum bersama. Xiuyan kemudian membuat Auge perlahan tak sadarkan diri, karena sekarang waktunya dia akan pergi. Dia pun akan mengembalikan sisa hidup Auge untuk melakukan apapun yang dia mau. Dia pun meminta Auge untuk tak mengingatnya. Auge akhirnya kembali tersadar dan melihat seorang gadis berdiri di dekatnya. Batu Sansen kemudian memperkenalkan dirinya. Auge kemudian menyadari bahwa sekarang dia sudah menjadi Raja Yongming. Auge kemudian menanyakan menara yang dilihatnya. Batu Sansen berkata bahwa itu adalah menara Wangshao, yang artinya melupakan. Sebenarnya, Xiuyan yang meminta Batu Sansen mengatakan seperti itu agar Auge dapat melupakannya. Qingyi pergi ke istana kemiliteran. Istana Langit merekrut petugas baru, namun yang bertugas di istana kemiliteran tak datang untuk melapor. Qingyi akan membantu mencarinya ke istana pemberkahan. Qingyi akhirnya menemukan petugas baru tersebut. Dia pun sangat terkejut melihatnya, karena pria itu adalah gurunya di Gunung Dase. Namun telah berinkarnasi dan bernama Asan, merupakan peri dari Pulau Yufeng, dan sama sekali tak mengenali Qingyi. Saat Yuanqi mendapat hukuman petir dari langit, Feng Yin datang. Dia berusaha menolong, namun gagal. Dia pun menanyakan kepada pedang abadi kenapa tubuh dewa tak tahan terhadap petir langit. Pedang abadi memberitahu bahwa ini adalah hukuman langit, hukuman atas pernikahan palsu masih belum berakhir. Feng Yin kemudian berkata, lalu kenapa aku tak mendapatkannya? Pedang abadi berkata bahwa Master memindahkan semua bencana ke dirinya sendiri. Setelah hukuman selesai, Qingyi datang menarik Asan untuk masuk. Dia ingin menunjukkan Asan kepada Yuanqi. Asan kemudian memperkenalkan diri dan berkata, aku tak punya sekte atau aliran. Aku bukanlah orang yang kalian kenal. Yuanqi kemudian membuka gulungan sekte dan terlihat Shanshan berinkarnasi menjadi Asan.
Yuanqi kemudian menunjuk Qingyi menjadi ketua Gunung Dase dan menyerahkan pelat perintah Gunung Dase padanya. Yuanqi juga memberikan catatan sekte kepada Qingyi dan memintanya untuk mencari semua murid Gunung Dase dan membawanya kembali ke Gunung Dase. Hasan kemudian bergabung dalam sekte Gunung Dase dan Yuanqi memberinya nama Xianshan. Lianxi pergi menemui Yuanshan dan menyerahkan surat pembatalan pernikahan. Yuanshan meminta maaf kepada Lianxi karena dia telah mengecewakannya. Lianxi mencintai Yuanshan, namun dia tahu bahwa Yuanshan tak akan pernah mencintainya. Dia pun memberitahu Yuanshan bahwa kemarin dia pergi ke dunia siluman. Dia berada di luar pintu saat Kaisar Siluman memotong ekornya untuk menyelamatkan nyawa Yuanshan. Lianxi menyadari bahwa Hongyi tak akan terhapuskan dari hati Yuanshan dan dia pun tak ingin menjadi penghalang di antara mereka. Feng Ying dan Qingyi akhirnya menemukan satu persatu murid Gunung Dase. Zhang Kuei datang melaporkan bahwa semua murid Gunung Dase sudah ditemukan. Tak lama kemudian, Yuanqi tiba-tiba pingsan. Feng Ying datang mencari Yuanqi. Dia menemukan Yuanqi sedang diberi asupan energi oleh pedang abadi. Tubuh Yuanqi juga menghilang. Feng Ying mencoba beberapa kali menyentuhnya. Zhang Kuei memberitahu bahwa sejak Feng Ying kembali dari Nirwana, dewa kecil terus bertahan seperti ini. Energi dewanya telah habis, tubuhnya menghilang. Dia mempertahankan wujudnya secara paksa dengan kekuatan kekacauan pedang abadi. Waktu dewa kecil naik tahta, dia menghabiskan 9 energi dewanya untuk menyatukan kembali semua energi abadi dan nadi peri Gunung Dase. Zhang Kuei juga memberitahu alasan Yuanqi mengurung Ain waktu itu, karena waktu itu Klan Iblis semakin banyak tindakan dan Anda juga menjadi sasaran publik. Dewa kecil takut sulit melindungimu lagi, karena itu dia memerintahkan untuk mengurungmu. Feng Ying menangis mengetahui kebenarannya, dan dia pun menyalahkan dirinya karena tak memahami kesulitan Yuanqi saat itu, dan membiarkannya menungguku selama 1000 tahun. Setelah aku kembali dari Nirwana, aku malah bersikap dingin padanya, ucap Feng Ying. 9 energi dewa untuk menyelamatkan Gunung Dase. Masih tersisa 1. Kenapa bisa seperti ini? Ucap Feng Ying. Pedang abadi memberitahu bahwa Master mencarimu selama 1000 tahun dan pada akhirnya menemukanmu. 1 energi abadimu akan segera lenyap. Karena itulah Master menggunakan energi dewa terakhirnya untuk menyelamatkan energi abadimu yang ada dalam bunga teratai. Akhirnya, Yuanqi tersadar dan melihat Feng Ying ada di sisinya. Feng Ying berkata kepada Yuanqi, "Kamu membohongi kami semua. Kamu berkata harus menemukan semua murid Gunung Dase, barulah nadi Gunung Dase bisa aktif kembali. Namun Gunung Dase baik-baik saja. Semua orang sudah kembali, aku pun sudah kembali. Ini kau tukarkan dengan nyawamu." Yuanqi minta maaf kepada Feng Ying. "Aku harus bagaimana? Apakah aku hanya bisa melihatmu pergi tanpa melakukan apapun?" ucap Feng Ying. Yuanqi meminta Feng Ying untuk tak melakukan apapun. Dia akan mencari caranya. "Aku sudah mencarimu begitu lama. Akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya menemukan semua murid Gunung Dase. Aku akan mencari cara untuk bertahan hidup. Aku juga tak ingin pergi dan ingin menemanimu selamanya," ucap Yuanqi kepada Feng Ying. Semua murid Gunung Dase sudah berkumpul. Yuanqi maju menggunakan kekuatannya dan akhirnya Gunung Dase terbentuk kembali. Di perpustakaan Istana Langit, Fu Cheng melempar semua gulungan catatan yang sudah dia baca. Ternyata Fu Cheng membantu Feng Ying mencari cara untuk menyelamatkan Yuanqi. Dia adalah Bintang Wenchu, merupakan ketua perpustakaan. Feng Ying bertanya kepada Bintang Wenchu, siapa yang meminjam buku-buku kuno tentang kelahiran dewa di masa kuno. Wenchu berkata tak mengetahuinya. Dia pun beralasan ingin melakukan sesuatu dan berlari pergi. Fu Cheng segera menghentikannya. Akhirnya dia memberitahu bahwa buku-buku tersebut diambil oleh Zhang Kuei. Zhang Kuei memberitahu Feng Ying cara untuk menyelamatkan Yuanqi, yaitu hanya jika mengisi penuh air di kolam energi dewa. Energi dewa dari dewa kecil baru bisa menyatu kembali. Namun setiap dewa yang membuka kolam energi dewa harus membiarkan orang yang dicintai mengorbankan sumber energi sendiri.
Jika kamu ingin menyelamatkan dewa kecil, kamu harus menyerahkan pil Phoenixmu. Namun kamu bukan dewa sejati. Jika kehilangan pil Phoenix, kamu akan lenyap, ucap Chen Cui. Feng Yin bertanya kepada pedang abadi berapa lama Yuan Qi dapat bertahan. Dengan kekuatan kekacauan yang tersisa di pedangku, takutnya kurang dari 3 bulan, ucap pedang abadi. Hong Chu datang. Karena telah berbuat banyak kesalahan di masa lalu, akhirnya dia memberitahu tentang rahasia terlarang di dunia dewa dan bersedia menerima hukuman dari Dewa Yihe karena memberitahukan hal tersebut. Untuk membentuk kembali energi dewa, selain pil Phoenix masih ada satu cara, yaitu dengan kristal pembuka dunia. Satu-satunya potongan yang tersisa di dunia ini terbentuk saat dewa leluhur menyegel Ming Qi dan membuka penjara Juyan. Jadi kristal pembuka dunia itu ada di penjara Juyan. Feng Yin mengajak Yuan Qi pergi ke Gunung Dase, ke rumah yang dulu mereka tempati. Feng Yin telah menyediakan makanan dan arak di sana, dan ternyata arak yang diminum Yuan Qi adalah arak yang sangat memabukkan. Feng Yin melakukan hal tersebut karena dia ingin pergi ke penjara Juyan. Feng Yin dan Fu Cheng pergi ke dunia Yongming. Dia ingin bertanya kepada Shu Yan di mana letak kristal pembuka dunia. Di sana, dia melihat gedung Shu Yan berubah nama menjadi gedung Wongsong. Batu Sansen memberitahunya bahwa Shu Yan menyegel semua ingatan Auge tentang dirinya. Dia pergi ke Juyan untuk menyatukan 2 belahan pil dalam dan ingin berusaha yang terbaik untuk mempertahankan Juyan. Feng Yin dan Batu Sansen berusaha mengembalikan ingatan Auge melalui cermin 3 kehidupan. Dan akhirnya Auge mendapatkan ingatannya kembali. Mereka bertiga melihat pembatas Juyan yang semakin rapuh. Auge kemudian memberikan buku pegangan Juyan kepada Feng Yin. Feng Yin menemukan cara untuk menyegel Juyan. Mengorbankan energi dewa yang lahir di plafon Chakun dapat memperbaiki pembatas, kemudian mengambil energi dewa sejati sebagai kuncinya, maka dapat memperkuat segel dan menyegel semua iblis di Juyan. Pedang abadi menghajar Fu Cheng karena telah berani menjebaknya. Yuan Qi juga datang. Feng Yin memberitahu Yuan Qi bahwa dia pergi ke penjara Juyan bukan hanya untuk menyelamatkannya, namun Shu Yan juga ada di sana. Yuan Qi memberitahu bahwa jika menghilangkan tubuh pembatas di 3 dunia akan bergabung menjadi satu dan bisa menyegel Juyan. Beberapa pasukan datang menemui Hong Yi. Mereka marah karena ekor 10 merupakan kemuliaan dari langit, namun Hong Yi malah memotongnya untuk menyelamatkan kelam peri. Ekor 10 adalah milikku. Aku bisa memberikannya kepada siapapun. Aku akan memberi pelajaran pada kalian agar kalian tahu biarpun aku memotong 1 ekorku, kalian juga tak bisa mengalahkanku, ucap Hong Yi. Yan Xuan datang dan memperlihatkan surat pertunangan dirinya dengan Kaisar Siluman. Dia mengumumkan bahwa mulai sekarang dia adalah permaisuri siluman. Hong Yi tersenyum bahagia mendengarnya. Mereka berdua kemudian bekerja sama menghadapi pasukan pemberontak tersebut. Feng Yi dan Yuan Qi datang untuk meminjam emblem kepada Hong Yi. Melihat Yan Xuan akan pergi, Hong Yi menanyakan surat pertunangan mereka. Yan Xuan menyerahkannya dan berkata hanya kertas putih saja. Aku melihatmu dalam masalah, jadi aku berbohong. Siapa yang mau menikah dengan pria yang memalukan sepertimu, ucap Yan Xuan kepada Hong Yi. Hong Yi mengejar Yan Xuan dan berkata, tadi kamu sudah mengumumkan mau menikah denganku. Mana boleh kamu tak bertanggung jawab. Tadi kamu sudah melihat aku lemah dan tak berdaya. Aku sangat butuh perlindunganmu. Aku bisa bergabung dengan klanmu. Yuan Qi bergabung dengan klan Phoenix, jadi aku bisa bergabung denganmu, ucap Hong Yi. Hong Yi kembali melamar Yan Xuan, dan akhirnya Yan Xuan menyetujuinya. Ketika Hong Yi akan mencium Yan Xuan, Yuan Qi malah merusak suasana keromantisan mereka. Setelah sekian lama, mereka akhirnya dapat berkumpul dan bersantai, melihat matahari terbenam. Di penjara Juyan, Shu Yan masih tetap berusaha memperbaiki segel pembatas dibantu oleh Bibo dan Raja Naga. Mereka berempat datang menemui Feng Yan untuk meminjam stempel Kaisar untuk menyegel Juyan. Namun stempel Kaisar sudah tak berada di tangan Feng Yan, melainkan sudah kembali ke Menara Chugong.
dan untuk mendapatkannya harus menjadi Kaisar Langit selanjutnya. Feng Yin mengikuti pemilihan Kaisar Langit untuk mendapatkan stempel Kaisar. Feng Yin memasuki Menara Jugong bersama dengan 3 peserta lainnya. Feng Yin mencurigai Yu Xiaxi sebagai iblis yang menyamar. Dia akhirnya mengajaknya untuk maju bersama melewati ujian langit. Feng Yin maju melewati gerbang malapetaka. Dia tak mendapatkan sambaran petir. Namun berbeda saat Yu Xiaxi yang maju, petir langit langsung menyambarnya karena dia menggunakan peningkatan kekuatan terbalik dan itu menyalahi aturan. Namun dia bukanlah dari klan iblis. Feng Yin lanjut ke ujian berikutnya, yaitu Rana Pelupa. Dia pun masuk ke dalam ilusi yang memperlihatkan keceriaan di Gunung Dase. Feng Yin menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Dia pun menolak rumah pedang yang diberikan kepadanya. Cincong datang menghampiri Feng Yin dan menyatakan bahwa Feng Yin telah berhasil melalui ujian tahap kedua, yaitu Rana Pelupa, dan mempersiapkan. Ternyata Ketua Luan Yi adalah jelmaan Huasu. Di gerbang malapetaka, dia pun mendapat sambaran petir, namun dia berhasil melaluinya. Dia kemudian menjalani ujian di Rana Pelupa dan masuk ke dalam ilusi di mana dia dan Lang Feng akan menikah. Huasu sangat senang bertemu dengan Lang Feng. Dia pun tiba-tiba Lang Feng menusuknya. Huasu hanya tersenyum. Lang Feng kemudian menghilang. Cincong datang dan berkata, "Kamu masuk menara dengan menyamar menggunakan kasa ilusi. Itu sudah salah dan kamu juga tak memahami ilusi. Kamu bukan kandidat jadi Kaisar Langit." Cincong kemudian menyuruhnya untuk keluar dari menara. Namun Huasu malah marah karena Cincong menghentikan ilusi tersebut. Dia pun kemudian Ling Feng datang dan memberitahu bahwa semalam klan iblis datang menyerbu Gunung Wangyi. Huasu membunuh ayahku dan merebut harta Gunung Wangyi. Kasa ilusi. Menara Jugong telah ditutup. Tak ada orang yang bisa masuk. Akhirnya Yuan Qi akhirnya tiba di sana dan disusul oleh Huasu yang menyamar sebagai Ketua Wan Yi. Dia pun kemudian menyuruh Feng Yin untuk mencoba lebih dulu mengambil stempel Kaisar. Saat Feng Yin maju, Huasu ingin menyerang Feng Yin, namun gagal karena Feng Yin menyerangnya lebih cepat. Feng Yin kemudian menyuruh Huasu untuk melihat siapa sebenarnya yang telah menipunya. Hongxue datang dan berkata, Raja Merak menyatukannya ke dunia manusia. Dan pada hari pernikahan Tuan Putri, aku melihat Raja Merak pergi ke Aula Lingyu untuk mencari Kaisar Lang Feng. Setelah dia masuk, Aula Lingyu dipisahkan. Huasu kemudian diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Lang Feng. Peti es Lang Feng ternyata hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Huamo. Jika dia dikuburkan, setelah 1000 tahun seharusnya dia bisa berinkarnasi. Namun karena ditutupi peti es, sekarang energi abadinya hilang dan tak bisa berinkarnasi lagi, ucap Yuan Qi. Raja Merak akhirnya mengakui bahwa dia yang telah membunuh Lang Feng. Huasu menyerap semua energi iblis masuk ke dalam gerbang siluman, termasuk Raja Merak, dan menutupnya. Huasu yang telah sadar akan tindakannya segera berlutut dan berkata, dosa Huasu dari klan Merak tak dapat diampuni. Dia pun bersedia menyerahkan energi abadinya digunakan untuk menyegel klan iblis di Panji pengumpul siluman. Dia tak meminta pengampunan, namun meminta untuk mempertimbangkan anggota klannya untuk tak dibunuh, karena mereka menjadi iblis karena terpaksa. Huasu akan menjaga Panji pengumpul siluman seumur hidupnya untuk menebus dosa klannya. Dia pun ingin menjadi Kaisar Langit yang baru. Mereka melihat energi iblis berada di Panji pengumpul siluman, bisa bergerak bebas di 3 dunia, itu adalah Minci, ucap Yuan Qi. Mereka segera mengikuti Panji pengumpul siluman ke Pulau Bainyo. Minci akhirnya menampakkan diri. Dia kemudian menyerap energi iblis yang tertindih di Pulau Bainyo untuk memunculkan tubuh aslinya. 3 stempel untuk membuat kekuatan kekacauan untuk menyegel Minci. Shuyan menghancurkan dirinya untuk menyegel Cuyan. Tidak membuka segel, tapi malah menyegelku dengan segel baru. Shuyan takkan bisa keluar lagi, sama sepertiku. Auge memiksi yang dibuat pun rusak. Yuan Qi mengorbankan sumber kekacauannya untuk menyegel Cuyan. Sumber energinya lenyap. Dia sulit untuk bertahan hidup, ucap Feng Yan. Shuyan kembali menemui Minci dan mengingatkan tentang taruhan mereka.
yang mana Minci berkata bahwa takdir tak dapat dilanggar. Suyan datang untuk menagih bayaran atas taruhan tersebut. Suyan meminta Minci untuk menyelamatkan Yeonji. Apakah kamu lupa siapa yang menyegelku di sini lagi dengan kekuatan dewanya? Dewa kekacauan adalah musuhku. Aku sangat ingin membunuhnya. Mana mungkin aku menyelamatkannya, ucap Minci. Suyan berusaha meyakinkan Minci bahwa takdir bukannya tidak bisa dirubah, namun semuanya adalah pilihan. Sekarang Dewa Yihe juga sedang menunggu bantuanmu, ucap Suyan. Cancue datang menemui Wang Yin untuk berpamitan. Karena dewa kecil sudah tak ada, dia dan Honcho akan kembali ke dunia dewa. Wang Yin kembali menjalani tugasnya sebagai Kaisar Langit. Suyan mengundang Wang Yi ke Gunung Suye. Dia mengundangnya karena satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan Yeonji ada di sini, ucap Suyan. Energi Dewa Yeonji hancur. Hanya sumber energi Dewa Iblis yang bisa membentuk tubuh Dewa Yeonji. Setelah tubuh dewanya terbentuk, Dewa sejati Yihe baru bisa menggunakan kekuatan kekacauan untuk menghidupkan Yeonji. Suyan kemudian memberikan energi dewa milik Yeonji yang pernah dia berikan kepada Ain 1000 tahun yang lalu untuk membantunya nirwana dan terlahir kembali. Minci kemudian memberikan sumber energi dewa iblisnya. Ketiga sumber energi bergabung menjadi satu dan kembali ke alam dewa karena sumber kekacauan Yeonji harus dirawat ke kolam energi dewa. Suyan kemudian memberikan sebuah pagoda penindiro kepada Wang Yin. Di pagoda tersebut terdapat secerca kekuatan kekacauan Yeonji. Jika Yeonji bangkit, pagoda penindiro akan ada reaksi. Dan jika pagoda penindiro tersebut dibawa untuk menyerap energi spiritual dari semua makhluk, bisa mempercepat kebangkitan Yeonji. Akhirnya berpindah ke kata-kata yang tepat saat akan memberikan undangan pernikahannya kepada Master Angin. Yeonsuan ingin menunda pernikahan mereka, namun Hongyi tak mau menundanya lagi dan berkata anak ketiga Lansi pun sudah bisa berjalan. Aku tak punya satu anak pun, sangat memalukan. Itu sudah berlalu 1000 tahun, tapi kamu masih saja cemburu, ucap Yeonsuan kepada Hongyi. Hongyi berkata bahwa ayah mertua sudah tua, dia tak sanggup menunggu. Dia memang tak mendesakmu, namun dia mendesakku setiap hari. Akhirnya, Yeonsuan setuju. Ini adalah hari pernikahan Yeonsuan. Semua orang datang menghadiri pernikahan tersebut. Mereka akan memberikan arak pemberian dari saat batu Sansen hampir terjatuh, Auge memarahinya dan berkata, kamu sudah menjadi dewi cinta namun masih saja kekanak-kanakan. Jika tahu dari awal, kubiarkan kamu tinggal di dunia Yeonmin saja. Auge kemudian maju untuk memberikan selamat kepada Yeonsuan dan Hongyi. Wang Yin tak bergabung dalam keramaian pernikahan Hongyi dan Yeonsuan. Dia pergi menyendiri di tengah hutan bersih. Dan saat dia berbalik, dia pun akhirnya melihat Yeonji yang sedang berdiri menatapnya sambil tersenyum. Dewa Iblis datang ke dunia Yeonmin. Dia pun berkata, dia sudah menggunakan sumber energi iblisnya untuk membentuk tubuh Yeonji. Dia pun bertanya kepada Suyan apakah memiliki cara untuk mengirim Dewa Iblis ke dunia manusia untuk melalui cobaan untuk merubah nasib. Suyan kemudian berkata, meskipun aku tak pernah melakukannya sebelumnya, tak ada salahnya untuk dicoba. Suyan kemudian menuntun Minci ke kolam malapetaka untuk melalui cobaan di dunia manusia. Itulah akhir cerita dari drama The Last Immortal dengan jumlah 40 episode. Thanks for watching.